A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan tentang irfan amali atau tasawuf, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu mukaddimah dari kitab Selangkah Menuju Tuhan, yang merupakan pengantar irfan amali dan tasawuf Islami. Buku ini Al-Hakir sendiri yang tulis dari berbagai bacaan serta pengajaran terkait masalah tasawuf dan irfan amali. Pertama, kita akan mengutip bait syair dari Syekh Mahmud Syabestari. Beliau berkata, "Jika hijab penghalang tak engkau tepiskan dari dirimu, cahaya ilahi tidak akan datang pada hatimu. Hijab dan tirai penghalang dalam alam zulmah ini ada 4. Jalan menyucikannya juga ada 4. Pertama, suci dari berbagai hadas dan najis. Kedua, suci dari maksiat dan buruknya was-was. Ketiga, suci dari akhlak rendah dan buruk, yang dengan itu manusia ibarat hewan bahimiyah. Keempat, suci batin dari selain hak subhanahu wa ta'ala, yang di sini berakhirlah perjalanan suluk." Nah, di dalam bait ini kita melihat bahwasanya ada 4 yang mesti manusia sucikan dari dirinya. Yang paling pertama yaitu suci dari berbagai hadas dan najis. Tentu semua kita mengetahui yang mana itu hadas dan yang mana itu najis. Hadas yakni apa yang kita lakukan ya, yang menghilangkan kesucian diri kita, seperti buang air kecil, buang air besar, dan lainnya. Sementara najis ya berbagai benda dan zat yang najis yang menghalangi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat ya. Nah, ini semua kita tentu sudah memahaminya di dalam ahkamul fiqh. Kedua, suci dari maksiat dan buruknya was-was. Ya, tentu kita tidak
pernah akan mendapatkan pintu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih selalu melakukan maksiat atau masih terperangkap dengan perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu ya pertama kita harus menyucikan diri kita dari dosa dan maksiat. yakni meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, suci dari akhlak rendah dan buruk. Di mana akhlak rendah dan buruk ini masih menempatkan manusia pada tataran hewan bahimia. Tapi bahkan ada akhlak rendah dan buruk yang menempatkan manusia tataran hewan sabuiyah. Hewan bahimia ini sendiri pada dasarnya termasuk hewan yang dekat dengan manusia dan bersifat jinak dan dipelihara oleh manusia seperti sapi, kambing, unta dan lainnya. Di mana yang terdapat pada hewan bahimia ini hanya kehidupannya dipenuhi oleh perkara makan, minum, tidur, dan persoalan biologis. Ketika manusia kehidupannya dalam bentuk ini, ya ia masih berada pada tataran kehidupan hewan bahimia. Dan yang lebih rendah daripada hewan bahimia ini adalah bentuk kehidupan selain seperti kehidupan hewan bahimia, ditambah lagi ia menyakiti, ia menganiaya orang lain. Ya, bentuk kehidupan ini lebih rendah lagi daripada hewan bahimia yang disebut dengan hewan sabuiyah, hewan yang buas, hewan yang memangsa yang lain. Nah, manusia tentu kalau tidak terlepas dari fenomena kehidupan hewan bahimia ini, ya ia juga tidak akan mendapat jalan untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia perlu melakukan yang disebut dengan takhliyah, pengosongan diri dari berbagai sifat-sifat rendah dan akhlak buruk. Karena ketika masih ada sifat-sifat buruk dan akhlak rendah pada dirinya, ya sifat-sifat baik serta akhlak mulia tidak akan masuk pada dirinya. Jadi mesti dulu terjadi pengosongan pada diri, barulah dilakukan pengisian yang disebut tahliyah. Menghiasi diri dengan berbagai sifat-sifat baik dan akhlak mulia. Keempat, suci batin dari selain hak Subhanahu wa taala. Tentu ini sudah makam yang tinggi, di mana seorang salik bisa suci batinnya dari selain hak Subhanahu wa taala. Sudah suci batinnya dari dunia, dari berbagai bentuk kecintaan kepada dunia. Sudah suci batinnya dari berbagai perkara-perkara yang berhubungan dengan alam materi. Makanya ya ketika sudah sampai pada tahap keempat ini, yaitu suci batin dari selain hak Subhanahu wa taala, maka Syekh Mahmud Sebestari mengatakan yang di sini berakhirlah perjalanan suluk. Artinya ia sudah bisa mendapatkan jalan wusul
sampai pada hak subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian pemikir Islam memandang irfan amali tidak lain adalah tasawuf itu sendiri. Akan tetapi Ustadz Syahid Mutahari memandang setiap kali ahli irfan ditinjau secara ilmu dan ma'rifat, maka hal tersebut dialamatkan pada urafa. Jadi di sini kita lihat bahwa Syahid Mutahari memandang, ya, kalau ahli irfan dilihat secara ilmu, pendekatan ilmu dan ma'rifat, maka hal tersebut disandarkan pada urafa. Namun setiap kali ditinjau secara sosial, yakni kehidupan dalam ranah sosial, maka hal ini dinisbahkan pada mutasawwifah, yaitu sufi. Jadi dari dimensi bentuk kehidupannya secara sosial, ya, ia dialamatkan pada mutasawwifah. Nah, Imam Khomeini rahmatullah alaihi berpendapat bahwa irfan yakni berhubungan dengan ma'rifat irfani. Ya, tentu di sini kita lihat ada kemiripan dalam pandangan Syahid Mutahari tentang irfan, ma'rifat irfani, yakni ilmu dinisbahkan kepada urafa. Tetapi tasawuf berhubungan dengan aspek sair suluk atau riyadah atau tarikah seorang sufi. Jadi beliau melihat kalau kita menyebut tasawuf atau tasawuf, istilah tasawuf itu berhubungan dengan aspek sair suluk, yakni tarikah seorang sufi, yakni seorang penapak ma'nawiyah, ya, seorang pencari hakikat. Nah, irfan secara etimologi, secara bahasa itu bermakna pengetahuan. Ya, jadi irfan yakni bermakna pengetahuan. Karena itu irfan Islami, ya, sebagaimana kita sebut dia sebagai irfan Islami, maka ia menunjukkan suatu bentuk pengetahuan yang mana perjalanan sair suluk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan meniscayakan suatu bentuk pengetahuan yang lebih hakiki daripada pengetahuan konsepsi dan afirmasi. Jadi pengetahuan irfan ini nanti ia adalah suatu bentuk pengetahuan yang sifatnya lebih hakiki dari pengetahuan konsepsi dan afirmasi, yaitu pengetahuan husuli. Karena itu pengetahuan irfani lebih tinggi dari pengetahuan panca indera dan akal. Sebab kedua bentuk pengetahuan ini, ya, ia ada pada tingkatan pengetahuan konsepsi dan husuli. Sementara bentuk pengetahuan irfani adalah syuhudi, adalah huduri. Bahkan ia bentuk pengetahuan huduri yang memiliki derajat tinggi. Jadi kita pada dasarnya mempunyai dua bentuk pengetahuan. Ada yang disebut dengan pengetahuan husuli, yaitu pengetahuan yang kita peroleh dalam bentuk konsepsi. Karena itu pengetahuan ini terdapat jarak antara dunia eksternal, ada antara pengetahuan kita dengan
realitas eksternal. Perantaranya itu adalah konsepsi. Ya. Jadi bukan pengetahuan kita langsung kepada realitas eksternal itu, yakni wujud eksternal itu sendiri. Tapi kalau pengetahuan huduri ini pengetahuan tanpa perantara. Artinya wujud dan zat sesuatu itu sendiri yang mempunyai kehadiran pada diri kita. Makanya pengetahuan huduri ini tidak bisa salah. Kenapa? Karena ya yang langsung hadir pada kita adalah zatnya, objek itu sendiri, entitasnya, objek itu sendiri yang hadir pada diri kita. Kita misalnya mengetahui diri kita, pengenalan terhadap diri kita dalam artian secara huduri, yakni ya, diri kita ini sendiri hadir pada diri kita. Kehadiran diri kita pada diri kita ini tidak ada perantara. Makanya pengetahuan kita terhadap diri kita itu adalah suatu bentuk pengetahuan huduri. Juga pengetahuan terhadap fenomena diri kita seperti berpikir, berkehendak, ya, atau sifat-sifat ya, pada diri kita seperti cinta, benci, marah. Semua ini adalah bentuk pengetahuan huduri, yakni realitas itu sendiri yang hadir pada diri kita tanpa perantara. Karena itu pengetahuan ini ya lebih istilahnya mempunyai nilai validitas kebenaran dari pengetahuan husuli. Meskipun pengetahuan husuli tentunya bisa menyampaikan kita pada nilai validitas kebenaran dan keyakinan. Sebagaimana ini yang diyakini oleh epistemolog Islam. Jadi epistemologi Islam itu mempunyai pandangan bahwa pengetahuan husuli pun nilainya adalah valid dan menyampaikan manusia pada keyakinan yang niscaya sesuai dengan realitas eksternal. Nah, pengetahuan huduri inilah yang bisa mendapatkan bentuk kesempurnaan dan ketinggian ya dalam bentuk pengetahuan irfani. Sebab pada pengetahuan syuhudi irfani ini ya seorang salik akan menyaksikan, mensyuhudi realitas yang metafisis, yang filsafat hanya bisa membuktikannya secara burhan akal. Oke. Nah, para sufi yang telah sampai derajat mukasyafah dan musyahada ilahi ya itu disebut sebagai urafa, jamak dari arif, yakni mereka yang telah memperoleh pengetahuan hakiki ontologi. Pengetahuan yang diawali dengan ma'rifat nafs yang kemudian menyampaikan kepada ma'rifat Rabb. Sesuai dengan suatu riwayat masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Dengan demikian, maka pengetahuan seorang arif diperoleh setelah melewati stasiun-stasiun dan makam-makam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan telah sampai atau istilahnya usul pada hakikat wujud, yakni hak Subhanahu wa taala. Pada tingkatan ini ia telah mencapai derajat fana fillah serta ma'rifat hakikat, yaitu pengetahuan dan ma'rifat hakiki terhadap realitas wujud. Ia sudah sampai pada tauhid, realitas tauhid.
Pada dasarnya, kesempurnaan hakiki manusia adalah sampainya kepada kesempurnaan hakiki dirinya dari sisi zat, sifat, dan perbuatan. Dan ini adalah kefanaan zat, kefanaan sifat, dan kefanaan perbuatan pada hak subhanahu wa ta'ala yang diibaratkan dengan tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Makam ini merupakan hasil dari syuhud manusia ketika dirinya menemukan bahwa tidak ada satupun zat, sifat, dan perbuatan kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jalan yang paling dekat bagi manusia untuk sampai kepada kesempurnaan hakiki adalah jalan ma'rifat nafsnya, yang mana pada hakikatnya sair suluk di jalan ma'rifat nafs ini adalah cara pelepasan diri dari selain Tuhan dan berpaling secara totalitas kepadanya. Ya, jadi perjalanan kesempurnaan manusia sebenarnya itu adalah perjalanan nafsnya. Yani perjalanan pada dirinya, di mana dirinya semakin bersih, semakin suci, maka semakin secara derajat keeksistensian semakin naik. Dan ia akan semakin menuju pada kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perjalanan ini tidak lain adalah ma'rifat nafs. Dan caranya adalah melepaskan diri dari selain Tuhan, serta berpaling kepada Tuhan secara totalitas eksistensi. Apabila kita ingin menyaksikan hakikat diri kita, jalannya adalah membawa diri kita kepada kepapaan dan kefakiran. Ketika kita membawa diri kepada kepapaan dan kefakiran, maka tidak lagi akan bertumpu pada diri. Kita tidak akan bertumpu lagi pada diri kita. Dan tidak juga bersandar kepada makhluk. Jalan ini hanya dapat dilewati dengan walayah dan tauhid. Yani kita berwilayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwilayah pada Nabi sucinya sallallahu alaihi wasallam, berwilayah kepada para imam suci alaihimussalam, yang mana Nabi serta para imam ini merupakan pemimpin daripada kabilah-kabilah pecinta menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menapaki jalan ini adalah ketika manusia menemukan dirinya fakir sejati dan menyaksikan dirinya murni relasi, bukan suatu zat yang memiliki relasi, maka saat itu ia akan menemukan bahwasanya Tuhan yang Maha Suci adalah Maha Kaya murni. Bukan suatu zat yang memiliki ketakbutuhan. Dan ketakbutuhan itu bukanlah sifat yang datang, yakni ketakbutuhan itu bukanlah sifat yang datang dan beraksiden kepadanya. Perkara ini ya mungkin bisa kita hubungkan dengan isyarat ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyul hamid. Wahai manusia, kalian fukara. Fukara jamak dari fakir. Fakir yakni ketakberpunyaan. Jadi kalian ini semua adalah fakir kepada Allah.
dan hanya Allah yang maha kaya serta maha terpuji. Jika suatu zat maha kaya dan kemahakayaannya tak terbatas, ya seluruh selainnya tentunya adalah fakir, yakni ketakberpunyaan itu sendiri. Sebab tidak ada makna ada yang berpunya di sisinya selain dirinya. Karena kemahakayaannya tak terbatas. Kalau ada di sisinya keberpunyaan selain dirinya, berarti membatasi ketakterbatasan ini kan tidak istilahnya kontradiksi. Ya, apakah kefakiran sama sekali tak mempunyai? Nah, nanti penjelasannya secara filosofis bahwasanya ya mewujud selainnya itu pada hakikatnya semua bentuknya manifestasi tajallinya, dan sekadar dia mempunyai bahagian dari kemanifestasian, ya sekadar itulah ia dalam kepemilikan, tapi bukan lepas dari kepemilikan hak subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika manusia menyaksikan zatnya adalah murni fakir dan butuh, ia akan menyaksikan juga bahwasanya perbuatannya fana dalam pelaku mutlak yang independen. Selanjutnya, baginya menjadi jelas bahwa maujud-maujud yang lainnya juga demikian. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki keindependenan atau berdiri sendiri. Dan karena zat mereka tidak mempunyai juga keindependenan, maka sifat dan perbuatan mereka juga fana dalam sifat dan perbuatan hak subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, manusia dengan ma'rifat seperti ini niscaya tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Ia akan melepaskan dirinya dari berbagai bentuk kesalahan. Ia akan perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta memberangkatkan dirinya untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Urafa, alam ini seluruhnya adalah manifestasi dan mazhar Tuhan. Maka janganlah berbuat dosa dan maksiat dalam mazhar Tuhan. Oke, saya pikir sekianlah dulu kita punya pembahasan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.